Selanjutnya, bimbingan dan arahan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan kepada yang terhormat Bapak Haji Herman Deru SHMM kami haturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati dalam hal ini dihadiri oleh Wakil Bupati Oku Timur, Forkompinda Oku Timur yang saya lihat lengkap hadir. Yang kita hormati, kita muliakan segenap pengurus Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda, Abah Pandi, orang tua kita, juga hadir Mas Holid, kakak saya, dan banyak lagi pengurusan yang begitu familiar di mata dan di hati saya. Rektor Pak Imam Rudin, mana Pak Imam Rudin tadi, saya lihat tadi, Pak Rektor dan para wakil-wakil rektor, calon dekan atau dekan yang sudah ditetapkan, Sivitas Akademika, dan yang tidak kalah penting adalah para ketua prodi pada saat sebelum menjadi universitas, yang kita tidak bisa lupakan jasa-jasanya para dosen atau pimpinan sekolah tinggi pada saat itu sebelum meningkat menjadi universitas ini. L2 Dikti tadi yang dihadiri oleh Pak Win, kalau tidak salah ya, Pak Win Konaini, para pejabat pemerintah Kabupaten Oku Timur yang mendampingi Pak Wabub, para mahasiswa dan mahasiswi, juga para orang tua dari mahasiswa dan mahasiswi. Hadirin yang mohon maaf jika tidak saya sebut jabatan dan nama, tapi tanpa terkecuali semua tercatat orang yang sangat saya cintai. Alhamdulillah, kerinduan saya terobati pada pagi hari ini, yang seyogyanya saya berada di situ, ada di desa Sukaraja untuk menemani, ikut serta, berbahagia atas sebuah kejadian yang sangat istimewa, bahwa Oku Timur sebagai daerah baru sudah dapat memiliki universitas, dan pertama ini tepuk tangan untuk Nurul Huda. Saya menjadi saksi dalam proses perjalanan sekolah tinggi pada saat itu, bahwa ada dua hal yang menyebabkan peningkatan ini disampaikan oleh L2 Dikti dalam prosesnya adalah yang tercepat dalam sejarah Kopertis atau L2 Dikti. Penyebabnya dua tadi, saya akan urai satu-satu. Yang pertama adalah kepercayaan. Jadi kepercayaan dari semua pihak, elemen masyarakat, pemerintah, dan yang paling penting lagi adalah kepercayaan dari mahasiswa dan mahasiswi itu sendiri, di mana mengenyam pendidikan itu tidak harus di tempat yang jauh dan tidak harus tempat yang berbiaya mahal. Maka kita bergeser ke persoalan kedua, kenapa ini bisa begitu cepat direspon oleh Kementerian Pendidikan? Mutunya, bahwa alumni dari Nurul Huda ini sudah tersebar di mana-mana, baik di instansi pemerintah, baik di lembaga pendidikan, ataupun di tempat-tempat
pelayanan-pelayanan perkantoran lainnya. Ini menandakan bahwa apapun yang diperbuat oleh para alumni dimonitor oleh semua pejabat dan instansi yang berwenang. Ketika saya menjadi bupati di wilayah Oku Timur ini, sangat terasa peran dari Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda ini sebagai yayasan pondok pesantren yang sangat inspiratif, bukan hanya sekedar menelurkan santriwan dan santriwati atau menelurkan alumni-alumni yang hebat, tapi pondok ini juga selalu menjadi contoh. Salah satu diantaranya adalah Bank Wakaf Mikro, bahwa Bank Wakaf Mikro yang saya resmikan 1 tahun yang lalu itu menandakan pesantren ini dipercaya mengelola Bank Wakaf Mikro dikarenakan pengelolaan keuangannya sangat akuntabel, bahwa pengelolaan keuangan di yayasan ini dikelola dengan sangat transparan. Maka untuk itu saya mengingatkan kepada seluruh pengurus bahwa peningkatan dari sekolah tinggi menjadi universitas ini anugerah, dan anugerah ini harus dipelihara. Nah, cara memeliharanya bagaimana? Ya kembali lagi kedua, jaga kepercayaan dan jaga mutu. Sebab Nurul Huda, Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda ini bukanlah lahir begitu saja, melalui proses panjang dari perjuangan Abah Pandi, Abah Soleh, Pak Holid dan lain sebagainya saat memulai itu. Jangan sampai nanti alma mater ini terganggu oleh segelintir oknum misalnya. Sekarang ini sedang marak di beberapa perguruan tinggi tentang kasus-kasus yang sangat tidak elok, dan itu tentu mengganggu kepercayaan masyarakat. Nah, saya sebagai orang yang merasa memiliki juga karena saya berasal dari tempat yang sama, saya akan sekolah tinggi lainnya. Untuk itu jangan pernah ubah manajemen yang terbuka, manajemen yang akuntabilitas itu pertahankan. Untuk itu saya berharap secara umum tadi disampaikan oleh Kakanda Khalid Mawardi mengenai perubahan-perubahan zaman. Universitas Nurul Huda ini harus juga up to date, mengikuti perkembangan zaman. Jangan hanya karena kita jauh dari ibu kota provinsi atau dari ibu kota negara, tapi kepada proses kegiatan belajar mengajar yang tertib, disiplin, menjaga kepercayaan dan mutu alumninya. Mohon izin kepada Kiai, Abah Pandi dan semua yang hadir di sini, kita bersama-sama mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Universitas Nurul Huda yang satu-satunya berada di Oku Timur pada saat ini, berada di Desa Sukaraja, Kabupaten Oku Timur, dengan ini kita resmikan. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.